Jadi kemarin gua tuh lagi scroll Instagram nih teman-teman. Nah kayak biasa lah buat hiburan gitu. Kalau kata Timothy Ronald itu adalah kebiasaan kontol. Terus tiba-tiba muncullah salah satu video. Katanya tuh gini, pajak anggota DPR itu ditanggung sama negara. Lah gue yang langsung situ langsung diem dong. Gue langsung mikir ditanggung negara. Maksudnya gimana nih? Emang kalau gua beli nasi Padang bisa bilang gitu ke Mbak Gas ini, Mbak ini rendang sama gulenya negara yang bayar ya? Kan enggak kok. Dan plot twistnya ternyata ada aturan, ada undang-undang resminya yang ngelegitimasi hal itu. Jadi ini bukan hoax lagi, bukan katanya-katanya lagi, ini beneran ada hukumnya teman-teman. Wah disitu gue langsung kayak mikir gitu, buset ini negara unik banget. Pajak rakyatnya bisa dipotong tiap bulan dari gaji, tapi wakil rakyatnya sendiri pajaknya malah dibayarin sama rakyat juga dong, double kill tuh. Nah jadi di video kali ini kita bakal ngomongin tentang ini, bener nggak sih pajaknya Pak DPR dan Bu DPR itu ditanggung oleh pemerintah atau oleh negara? Jadi jangan skip video ini, traktir gua copy linknya ada di deskripsi dan mari kita bahas. Gua tuh kadang suka mikir ya, kita rakyat kalau mau urus pajak itu ribetnya minta ampun. Ada SPT, ada e-filing, ada potongan ini itu. Kadang ada yang bingung gimana caranya, bingung udah bayarnya kebanyakan atau kurang gitu. Sementara anggota DPR di luar sana, mereka tinggal duduk manis, gaji cair, tunjangan cair, pajaknya ya itu udah ada item khusus gitu, namanya tunjangan pajak. Jadi mereka itu seakan-akan pajaknya dibayarin gitu. Ya bukan seakan-akan, emang dibayarin sih, tapi duitnya bukan duit dari kantong pribadi mereka, melainkan dari duit APBN itu sendiri teman-teman. Apa itu APBN? Ya duit pajak kita juga sih sebenarnya. Jadi muternya tuh gini ya, kurang lebih gitu, rakyat bayar pajak, nah dari pajak itu masuknya ke APBN. Setelah dari APBN nanti disalurin buat gaji-gajinya Pak DPR dan Ibu-Ibu DPR. Dan karena gaji itu kan otomatis ya harusnya kena pajak juga kan, apalagi gajinya sampai tembus ratusan juta. Nah disinilah plot twistnya teman-teman, negara juga ikut bayarin pajaknya mereka. Lah ini kan jadinya rakyat bayar pajaknya double dong sama pajaknya wakil rakyat. Tapi sebenarnya nggak mau wakil rakyat juga sih menurut gua. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kayak beli bakso gitu, udah bayar mangkoknya, bayar sendoknya juga, padahal kita sama sekali nggak makan mangkok sama sendoknya. Kan aneh. Biar gua nggak dibilang bacot doang, gua bakal kasih sedikit datanya ya, mungkin agak kurang akurat karena gua bukan anggota DPR ya. Nah gaji DPR itu gaji pokoknya itu sekitar 4 jutaan aja, kecil ya kalau kita bilang 4 juta. Tapi tenang dulu, ini baru gaji pokok, masih ada tunjangan-tunjangan lain, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, beras, tunjangan rumah, tunjangan kos maksudnya, perjalanan dinas, dan tunjangan-tunjangan yang lain. Dan itu semua kalau ditotal mereka itu bisa mengantongin mungkin 50, 70, bahkan itu tembus 100 juta rupiah teman-teman. Bahkan ada yang bilang bisa lebih dari itu juga. Nah harusnya kan ada pajak gitu ya dari penghasilan, PPh 21 itu loh. Normalnya kalau karyawan swasta aja gaji 5 juta dipotong pajak, kita ngerasa gitu, langsung berasa. Tapi DPR tuh enggak, pajaknya udah ditanggung sama negara ternyata. Jadi diselip gajinya kelihatan kayak mereka tuh bayar pajak, padahal tuh duitnya ya dikasih sama negara. Ya sebenarnya uang itu nggak di situ sih. Nah harusnya kan berapa uang yang mereka dapatin dari gaji, nah nanti dikurangi berapa persen untuk bayar pajak. Harusnya kan seperti itu gitu ya, cara hitung-hitungan orang bodohnya kan seperti itu. Lah jadi yang benar siapa yang bayarin? Rakyat lagi kan. Jadi rakyat bayar pajak biar DPR kelihatan bayar pajak juga. Lah makin bingung gue sih sebenarnya. Oke, biar lebih kuat bacot gue, ini gue kasih satu lagi. Jadi ada istilah yang namanya tunjangan pajak berdasarkan peraturan pemerintah dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan, yang sebenarnya udah banyak banget dan udah beberapa kali itu diubah gitu ya. Pejabat negara termasuk DPR itu mendapatkan fasilitas berupa tunjangan pajak. Artinya pajak penghasilan mereka sudah diperhitungkan
diperhitungkan dan ditanggung oleh negara lewat mekanisme anggaran. Jadi secara teknis mereka memang bayar pajak, tapi uangnya bukan dari kantong pribadi mereka, melainkan uang dari APBN itu sendiri lah. Nah, dampaknya apa sih? Nah, dampaknya itu sendiri mungkin makin kesini gitu ya, jurang kesenjangan makin lebar antara rakyat dan juga para pejabat. Rakyat jadi makin skeptis sama pemerintah, makin males bayar pajak juga akhirnya setelah tahu hal-hal yang kayak gini, karena ya ngerasa sistemnya udah nggak adil lagi. Sebenarnya bukan berarti kita benci pajak ya, pajak itu sebenarnya sangat penting sih kalau menurut kita sebagai rakyat jelata, tapi jangan sampai lah pajak jadi beban sepihak buat rakyat kecil, sementara pejabat bisa tidur tenang karena beban mereka ya yang separuh udah dipikul sama rakyat. Kalau rakyat selalu diminta patuh bayar pajak, maka pejabat pun harusnya juga ikut memberi contoh, bukan malah dapat privilege kayak gini. Karena kalau yang kaya dan berkuasa saja dapat keistimewaan atau diistimewakan, sementara yang miskin itu disuruh taat, itu bukan keadilan lagi sih, itu ketidakadilan yang dibungkus dengan legalitas atau apalah namanya itu. Dan gue juga nggak heran sih kenapa banyak orang yang males banget urus pajak, karena selain ribet dan mereka juga ngelihat sendirilah sistemnya itu nggak fair dan udah jelas banget. Ibaratnya kalau kita ngomong ya nyolok mata melek gitu, rakyat diminta taat sedangkan yang ngebuat aturan tersebut malah nggak bayar pajak, malah pajaknya dibayarin. Dan yang bikin kita kesel lagi, ini tuh dilegalkan, bukan kasus korupsi yang sembunyi-sembunyi, bukan tipu-tipu, tapi beneran loh bre, beneran aja ada dasar hukumnya gitu, ada peraturannya juga gitu. Nah artinya apa? Artinya negara kita itu udah menormalisasi ketidakadilan. Lo kebayang nggak, privilege pejabat bukan cuma soal mobil dinas, rumah dinas, bukan rumah dinas tapi kos, tiket gratis kemana-mana, perjalanan dinas, tapi udah sampai ke level pajak pribadi pun masih ada fasilitas khususnya. Padahal ya kalau kita pikir-pikir lagi, gaji terus tunjangan mereka itu bahkan udah tembus ratusan juta per bulan teman-teman. Ya kalau kita jumlahin selama setahun ya kalau dibilang kurang ya sebenarnya nggak juga sih. Tapi kenapa masih harus ditanggung sama negara juga pajaknya? Apakah kalau mereka bayar pajak sendiri mereka jadi miskin? Ya tentu enggak dong. Kadang gue ngebayangin ya pejabat kita kalau lagi ngumpul, mungkin mereka apa ya, kalau gabut mungkin ngomong-ngomong ini, bro pajak kita ditanggung sama negara loh. Nah terus ada yang lain jawab, iya dong, kalau enggak buat apa kita jadi pejabat? Dan kita rakyat di luar sini cuma bisa ngelus dada sambil mungkin buat story WA gitu ya. Beda sama mereka, mereka ketawa di ruang AC sedangkan kita ketawa sambil mewek mungkin. Oke, baik lagi, kita bandingkan sama driver ojol yang kerja 12 jam dapat 150.000 sehari, udah bersyukur karena ya mereka masih dipotong pajak juga sih sebenarnya. Ataupun mungkin karyawan swasta yang gajinya UMR Jakarta 5 juta lah katakanlah, potongan pajak itu bisa 250.000 sendiri itu loh. Itu sebenarnya dengan gaji gitu berasa banget teman-teman. Gue bilang sih ini bukan lagi privilege ya, tapi udah masuk ke level cheat gitu. Kayak lo main kayak game GTA gitu mungkin ya, pakai mode dewa atau unlimited money gitu, nge-cheat sedangkan orang lain struggle mati-matian buat bertahan hidup. Jadi poin gue sebenarnya adalah pajak itu ya tetap penting ya teman-teman. Ya pajak buat pembangunan, buat jalan, buat sekolah, buat rumah sakit. Tapi kalau sistemnya nggak adil, trust rakyat ke pajak bakal makin hancur ke depannya. Dan seperti yang gua bilang tadi, kita sebagai masyarakat itu disuruh buat taat pajak, sementara pejabat itu dikasih privilege bebas dari beban. Nah sedangkan kita masyarakat disuruh taat, sedangkan yang buat aturan untuk kita taat sendiri tidak taat. Sebuah plot twist yang tidak masuk akal teman-teman. Tapi ya udahlah, gua nggak mau ngomong lebih panjang lagi, nanti dibilang bacot doang. Intinya pajak DPR itu ditanggung negara, itu bukan gosip, ini fakta. Dan faktanya ini bikin kita kesel juga sih sebenarnya. Dan lebih ngeselinnya lagi, emang ada aturannya teman-teman. Jadi karena kita warga negara yang baik hati dan tidak sombong, tentu saja gua mengajak buat teman-teman buat bayar pajak tepat waktu. Dan tentu saja ya teman-teman,
apa yang gua sampaikan di video kali ini ya tentu saja di video-video gue sebelumnya juga adalah opini pribadi. Jadi feel free buat kalian hujat gue di kolom komentar jika ada kata-kata yang salah ya teman-teman. Pertanyaan terakhir dari gue, kalau rakyat bisa bayar pajak pakai duit sendiri, kenapa DPR yang gajinya segitu besar harus dibayarin sama negara? Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Boleh saran, masukan, kritik, pendapat, atau mungkin mau debat gua di kolom komentar juga boleh. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tentu saja gua masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gua Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya.